kabar semua? Baik. Sehat? Sehat. Masih semangat? Masih. Bagaimana tadi malam tidurnya? Nyenyak? Oke. Agak nyenyak tadi malam tidurnya? Enggak. Sebelum kita belajar, silakan adakan manusia buat kita dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu atas berkat-Mu hari ini. Pada hari ini kami ingin bersama-sama belajar untuk mengenal daya kekuatan Roh Kudus. Bukalah hati kami dan pikiran kami agar mampu untuk mengenal, menghayati akan daya dan karya Kudus-Mu. Buatlah kami peka akan ajaran-Mu Tuhan, sehingga kami semakin beriman kepada-Mu. Engkau kami puji ya Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, sebelumnya Pak akan mengecek kehadiran kalian. Anta Angelika Davina, Hadir. Agatha Marsa, Hadir. Gabriel Papiano, Magdalena, Lucia Karintauka, Hadir. Christianus Arantuka, Deslin, Cecilia. Baik. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang Yesus mengutus Roh Kudus, di mana Roh Kudus itu diutus oleh Tuhan Yesus untuk memberi kekuatan bagi para murid untuk semakin berani dalam mewartakan tentang Injil. Injil itu apa? Injil itu adalah kabar sukacita. Sukacita tentang apa? Tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Roh Kudus memberi daya kekuatan. Sebelumnya akan membacakan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, peserta didik dapat memahami peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Kedua, peserta didik dapat menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran tentang Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, peserta didik dapat menghargai kehadiran Roh Kudus dalam diri dan kehidupan orang lain. KKTP kita, peserta didik mampu memahami peran Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi cara-cara Roh Kudus memberi daya kekuatan dalam menghadapi tantangan hidup. Yang ketiga, peserta didik mampu mengaplikasikan nilai-nilai yang diajarkan Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Adapun pemahaman bermakna kita, yaitu peserta didik memahami Roh Kudus adalah sumber kekuatan ilahi yang diberikan kepada orang percaya untuk menjalani kehidupan yang bermakna dan bermanfaat. Dengan kuasanya, kita dapat mengatasi segala tantangan, melakukan kehendak Allah dan menjadi saksinya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang Pak mau tanya, Arantuka, apa itu Roh Kudus? Roh Kudus adalah Roh kebenaran. Gabriel Papiano, Roh Kudus itu apa sih? Roh Allah itu sendiri. Oke, betul. Anak, Roh Kudus itu apa? Roh kebenaran orang Allah itu sendiri. Jadi, Roh Kudus adalah Roh kebenaran yang menggerakkan manusia untuk berani berbuat sesuatu yang benar. Oke, baik. Nah, apakah Anda pernah merasakan kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari? Anda merasa? Nah, apa yang kamu rasakan kehadiran Roh Kudus itu secara nyata dalam diri kamu? Ketika kamu mengalami rasa ketakutan, kamu berdoa, lalu kamu merasakan suatu keberanian lagi. Nah, itu juga merupakan karya dari Roh Kudus. Arantuka, apakah kamu pernah merasakan kehadiran Roh Kudus dalam diri kamu?
Pernah. Contohnya? Kamu menolong teman. Oke. Perbuatan menolong teman itu juga perbuatan baik, perbuatan yang digerakkan oleh Roh Kudus. Bisa saja kita memilih tidak menolong teman kita, kan? Entah karena sukunya berbeda dengan kita, entah agamanya berbeda dengan kita, yang membuat kita acuh tak acuh terhadap orang lain. Tapi Roh Kudus mendorong kita untuk selalu berbuat baik. Kita akan ditampilkan satu kasus di mana ada kasus yaitu Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Nah, kita akan melihat tentang video ini. Silakan kalian mengamatinya secara seksama. Tadi kita sudah melihat tentang video tentang Hakim Eman Sulaiman yang memimpin sidang pra-peradilan terhadap Peggy Setiawan. Nah, ternyata tadi dalam video tadi bahwa Peggy Setiawan itu ditetapkan tersangka oleh pihak kepolisian, tetapi ternyata masih banyak kurang bukti, ya. Sehingga Peggy Setiawan mengajukan banding ke pra-peradilan. Baik, sebagai tugas Pak akan membuat kelompok. Kita bagi dalam 2 kelompok saja. Kelompok yang pertama Ana Angelika, Agatha Marsha, Gabriel Clapiano. Silakan membentuk kelompok. Ana Angelika, Agatha Marsha, Gabriel Clapiano. Buat kelompoknya sekarang. Akan membagikan LKPD bagi yang seperti ini. Kelompok kedua. Baik, perhatikan LKPD-nya, tugasnya. Instruksinya, kerjakan tugas di bawah ini dengan baik dan benar. 2. Diskusikan tugas-tugas tersebut dalam kelompok. Nanti kan diskusikan, ya. Langkah pertama tadi kita sudah mengamati tentang video tadi. Lalu silakan kalian buka kitab suci halaman 2 ayat 1 sampai 3. Anda akan baca dulu. Di situ ada di LKPD-nya. Perhatikan tugas LKPD. Kerja dan diskusikan di dalam kelompokmu pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Nah, pertanyaan yang pertama, lakukanlah analisis terhadap video yang sudah diamati. Persoalan apa yang kalian temukan pada video tersebut dari video tadi. 2. Bagaimana persoalan-persoalan tersebut bisa terselesaikan? Jelaskan. 3. Kategorikanlah buah-buah dari Roh Kudus berdasarkan bacaan kitab suci bab 2 ayat 4 dilanjutkan 14 sampai 43. Lalu 4, berdasarkan bacaan kitab suci Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai 4 dilanjutkan 14 sampai 43. Buatlah kesimpulan apa saja tujuan dari Roh Kudus memberi daya kekuatan. 5, berdasarkan bacaan Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai 4 dilanjutkan 14 sampai 43. Bagaimana cara menyelesaikan persoalan yang terdapat dalam video yang telah kalian tonton. Yang keenam, sebagai bentuk keterlibatan kita dalam mewartakan kabar sukacita kerajaan Allah melalui tindakan apa yang bisa kita lakukan dalam hidup bermasyarakat sehari-hari. Pak akan kasih waktu kita 30 menit untuk mengerjakan LKPD. Silakan dikerjakan. Waktu kita 30 menit. Kalau ada kesusahan atau kesulitan dalam menjawab soal yang ada, bisa ditanyakan sama Pak, ya. Silakan kalian diskusikan, kalian kerjakan sama.
Sudah habis, sudah 30 menit. Sudah semua? Sudah. Baik, Pak akan minta kalian mempresentasikannya mulai dari kelompok pertama. Silakan kelompok pertama untuk mempresentasikan hasil kerja kalian, diskusi kalian, hasil analisis. Silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil kalian. Selamat pagi, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan jawaban kami. Nomor 1, lakukanlah analisis terhadap video yang sudah diamati. Persoalan apa yang kalian temukan pada video tersebut? Jawabannya, berdasarkan hasil analisis dan diskusi kami kelompok 1, persoalan yang kami temukan pada video tadi yakni tentang keputusan Hakim Eman Sulaiman yang berani membebaskan tersangka atas nama Peggy Setiawan dari jeratan hukum. Hakim Eman tidak menemukan alat bukti yang kuat atas keterlibatan Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon seperti yang dituduhkan oleh pihak kepolisian dan jaksa penuntut umum. Sehingga atas dasar keadilan hukum, Eman Sulaiman akhirnya membebaskan Peggy Setiawan dari hukuman. Nomor 2, bagaimana persoalan-persoalan tersebut bisa terselesaikan? Jelaskan. Jawabannya, persoalan-persoalan tersebut bisa terselesaikan jika aparat penegak hukum betul-betul menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik dan selalu berpegang teguh pada kejujuran, tanggung jawab, dan penegakan hukum yang seadil-adilnya tanpa ada yang dikorbankan. Adapun hal yang dapat kita lakukan dalam mewartakan kabar sukacita kerajaan Allah melalui tindakan dalam hidup bermasyarakat ialah dengan hidup jujur, saling membantu, peduli, menyampaikan tentang kebenaran dan senantiasa menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, sehingga kehadiran kita senantiasa menjadi garam dan terang bagi orang lain. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu. Baik, ada yang mau ditanyakan? Dari kelompok 2, silakan kalau ada yang mau ditanyakan ke kelompok 2 berkaitan dengan pemecahan masalah yang mereka ambil tadi, gimana dalam kasus yang ditampilkan tadi. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, silakan kembali. Tepuk tangan lagi. Baik, untuk kelompok 1 terima kasih. Silakan kelompok 2 mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Waktu dan tempat Pak, persilakan. Selamat pagi. Pagi. Kami dari kelompok 2, saya Lucia Karimita Oka, Angela Desli untuk ada Kristianus Arbuka dan Cecilia Triprawira Penala de Kostila. Di sini kami akan mempresentasikan soal yang sudah Pak berikan. Soal 1, lakukanlah analisis terhadap video yang sudah diamati. Persoalan apa yang kalian temukan pada video tersebut? Jawabannya adalah berdasarkan hasil analisis dan diskusi kami kelompok 2, persoalan yang kami temukan pada video tadi yakni tentang ketidakadilan, ketidakjujuran dan tidak profesionalnya aparat kepolisian khususnya penyelidik terhadap Peggy Setiawan, di mana dia dijadikan tersangka oleh pihak kepolisian tanpa alat bukti yang kuat, seperti yang disampaikan oleh Hakim Eman Sulaiman dalam memutuskan perkara Peggy Setiawan. Soalan kedua, bagaimana persoalan-persoalan tersebut bisa terselesaikan? Jelaskan. Jawaban, agar persoalan-persoalan semacam ini bisa terselesaikan, tentunya perlu adanya kesadaran dari pihak penyidik akan pentingnya mengutamakan kejujuran dalam menjalani tugas yang sudah diamanahkan kepada mereka, dan perlu adanya orang-orang seperti Hakim Eman Sulaiman yang sungguh-sungguh berintegritas dalam menjalankan tugas sesuai dengan hati nurani dan mengutamakan keadilan di atas segalanya. Jika banyak orang seperti Hakim Eman, tentunya persoalan-persoalan. Ada yang ingin bertanya? Untuk kelompok 1? Silakan kelompok 1 bertanya berkaitan dengan solusi
solusi yang mereka berikan dalam pemecahan masalah tadi? Tidak, Pak. Atau ada masukan dari kelompok 1 untuk kelompok 2? Tidak ada. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Baik, untuk kelompok 2 kita beri oplos. Baik, tadi kita sudah menyaksikan diskusi dan hasil dari kelompok kalian sudah mempresentasikan. Nah, kita tadi sudah bersama-sama dalam memecahkan masalah yang terjadi. Bagaimana dalam materi tadi tentang kasus Peggy Setiawan, di mana terjadinya ketidakadilan di sana, di mana Hakim Eman Sulaiman menemukan bahwa apa yang disangkakan kepada Peggy Setiawan itu tidak benar. Dia hanya seorang buruh kuli lalu dijadikan tersangka, sementara dia tidak terlibat di dalam pembunuhan. Dia juga tidak tahu siapa itu Pina Cirebon, tetapi dia ditangkap, dijadikan sebagai tersangka. Dia dijadikan sebagai korban. Itu ada Hakim Eman Sulaiman yang jujur, yang betul-betul menegakkan keadilan. Nah, hal ini perlu kita lakukan ya dalam hidup kita ya sebagai manusia. Tentunya kalian nanti kita nggak tahu bagaimana nasib kalian. Ada yang jadi polisi, ada yang jadi tentara, ada yang jadi hakim, ya, ada yang jadi jaksa. Tetapi ketika kalian menghadapi kasus seperti ini, haruslah kalian menggunakan suara hati, ya, untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Nah, suara hati itu adalah suara Roh Kudus. Nah, ada nggak Roh Kudus berkarya dalam diri Hakim Eman Sulaiman tadi? Ada, ya kan? Bisa saja dia tidak mau tahu kan? Bisa saja dia memutuskan perkara agar Peggy Setiawan dihukum, tetapi dia melihat bahwa di sana terjadi ketidakadilan. Dia bertindak, dia bersaksi, dia berani ambil risiko, meskipun dia tahu kalau dia membebaskan Peggy Setiawan pasti banyak yang tidak suka, apalagi dari pihak penyidik kepolisian kan, pasti tidak suka sama Hakim Eman Sulaiman, tapi dia berani mengambil resiko. Nah, itulah yang harus kita lakukan dalam menemukan masalah seperti ini. Ketika menemukan masalah seperti itu, jangan takut untuk bersaksi demi kebenaran agar terciptanya akan memberikan penegasan materi kita pada hari ini. Roh Kudus berkarya mendampingi setiap orang dan juga mendampingi gereja hingga saat ini. Pendampingan Roh Kudus tersebut dilakukan dengan memberikan beberapa karunia, yakni pertama, karunia kebijaksanaan adalah karunia untuk menilai dan mengatur segala sesuatu sesuai dengan norma ilahi dengan kewajaran yang memancar dari persatuan kasihnya dengan Tuhan. Yang kedua, karunia pengertian adalah karunia untuk memberikan pengertian dan pemahaman mendalam tentang kebenaran dalam iman, bukan sebagai pencerahan sementara, melainkan sebagai pencerahan yang tetap. Yang ketiga, karunia nasihat. Karunia nasihat adalah karunia untuk membangkitkan ketaatan pasrah diri pada nasihat Tuhan dalam segala tindakan yang telah dinyatakan. Kita masuk pada refleksi. Pada refleksi ini ada 3 pertanyaan yang kita refleksikan bersama-sama. Yang pertama, apakah selama ini kalian merasakan bimbingan Roh Kudus? Yang kedua, bagaimana perasaanmu ketika memutuskan melakukan ajakan yang baik dalam hatimu? Yang ketiga, apa yang dapat kamu lakukan untuk semakin peka terhadap bimbingan Roh Kudus? Silakan kita refleksikan dulu, kita hening sejenak. Kita jawab dalam hati kita, apakah selama ini kalian merasakan bimbingan Roh Kudus? Kedua, bagaimana perasaanmu ketika memutuskan melakukan ajakan yang baik dalam hatimu? Yang ketiga, apa yang dapat kamu lakukan untuk semakin peka terhadap bimbingan Roh Kudus? Kira cukup sampai di sini perjumpaan kita. Kita akhiri pelajaran kita dengan berdoa. Minta arahan kita bahwa kita dalam doa.
Silakan anak buka kalau kita lawan bawah. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra. Untuk kita nyanyikan lagu Putuslah Roh Mulia Tuhan ya. Putuslah Roh Mulia Tuhan dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, namamu hendak puji, penawar mataku berdengar sinar kebesaran. Putuslah Roh-Mu ya Tuhan dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya. Baik, terima kasih untuk pelajaran pada hari ini. Minggu depan kita akan belajar tentang bimbingan Roh Kudus. Karena Roh Kudus membimbing gereja perdana dan umat kita pada masa ini. Baik, mungkin ini saja.